Bapak coba tentang harga pokok pesanan ataupun harga pokok produksi, ya. Ada berapa yang harus Anda hitung, dan ini bagian daripada seorang calon manajer yang harus bisa menghitung berapa sih harga pokok sebenarnya, sehingga akan menaikkan keuntungan begitu ataupun profitnya. Itu dari sana dulu belajar. Kemarin mengenai pengertiannya itu sudah banyak ya. Pengertiannya ada part 1, part 2, part tambahan begitu. Jadi Anda dilihat aja nanti Bapak di akhir lah nanti disebutkan. Yang penting masuk dulu ke sini, yang penting target tercapai karena materinya banyak ya. Termasuk setelah UTS kemungkinan Anda Bapak harapkan ada yang install WinKSP begitu yang sesuaikan dengan bitnya komputernya ya. Kalau laptopnya bitnya 32 berarti Anda installnya ya 32. Kalau yang bitnya 64 berarti Anda install yang 64 karena tidak akan bisa masuk begitu. Ya sesuaikan saja. Nanti kita coba menghitung forecasting sama yang lain. Dan ini mata kuliah semester 5 di sistem produksi, menghitung MRV, IRV dan lain sebagainya. Namun Bapak khawatir di semester 3 tidak tersampaikan. Semester 5 tidak tersampaikan, Bapak duluan gitu. Dan ini bisa buat riset nanti aplikasi ini. Ini model baru lama tapi masih relevan dengan hari ini. Baik. Selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan metode harga pokok? Jadi kalau melihat menu ini Bapak akan sampaikan dengan beberapa, ada 6 pokok bahasan, ada petunjuk penggunaannya, ada standar kompetensinya, ada tujuan ya, ada materi pokok, ada soal latihan, insya Allah ada daftar bacaan yang harus Anda perhatikan begitu. Apa sih standar kompetensinya, keinginan yang akan dicapai oleh akuntansi dan biaya ini di teknik industri ya. Setelah mengikuti mata kuliah akuntansi ini, maka mahasiswa memiliki kemampuan menguasai konsep dasar yang sangat mendasar, pengembangan dan konsep dan aplikasi kemampuan menghitung harga pokok produksi. Itu tujuannya. Kenapa? Ketika bisa menghitung harga pokok produksi, maka Anda bisa menghitung keuntungan. Dasarnya dari mana? Pangsa pasar. Pangsa pasar berapa misalkan harga air minum mineral begitu. Ketika yang 200 mili, atau 220, 240 lah. Standarnya 240. Nah, ketika misalkan orang lain harganya sekitar Rp485, berarti di pasaran 500 atau 1000, maka Anda bisa nggak dengan harga yang maksimum sama? Maka program ini bisa Anda implementasikan dengan cara misalkan jumlah volume sama 240, ya harga sama 485 HPP-nya misalkan begitu. Karena Anda produk baru kan tidak mungkin orang-orang langsung mengenal. Maka diturunin 1 digit misalkan jadi 475 begitu dengan kondisi yang sama. Nah, bisa juga dipermainkan oleh Anda kemasan sama volume diturunin jadi 220. Coba lihat Anda. Ada beberapa air minum bermerek misalkan ada Aqua, ada Fit, ada Limineral, itu volumenya yang diturunkan begitu. Itu bagian dari strategi marketing. Ya, nanti di dalam ilmu marketing Anda ketemu. Selanjutnya tujuannya adalah satu, memahami akuntansi dan pergolongan biaya ya. Yang kemarin tentang biaya terbagi atas 3 ya, tugasnya saya itu yaitu ada tenaga kerja ya gitu ya. Ada tenaga kerja, ya, ada material dan ada BOP ya. Ada BOP. Nah, itu kemarin saja sekepedas teori. Hari ini ke depan Anda udah langsung masuk kepada pelatihan ataupun contoh-contoh memasukkan kepada penggolongan biaya tersebut begitu. Lalu siklus akuntansinya ada memahami laporan harga pokoknya dari mana, memahami bahan baku itu dari mana, memahami akuntansi tenaga kerja ya, overhead gitu ya, metode harga pokok pesanan. Jadi ada pesanan, ada. Jadi kalau usaha itu kan ada B2B ya. Jadi antara
perusahaan dengan perusahaan, ada B2Z, jadi perusahaan dengan customer langsung. Nah itu perlakuannya jelas berbeda, perlakuannya berbeda, hitungan biayanya jelas berbeda, kehati-hatian kualitasnya berbeda. Kalau B2B antar perusahaan dengan perusahaan akan lebih kualitasnya sangat dijaga, karena perusahaan akan menjaga kualitas dan punya alat tersendiri. Nah kalau misalkan customer itu kan perasaan, ketika Anda membuat tampilan bagus air, packagingnya misalkan ya, maka cukup diterima udah selesai permasalahan. Tapi kalau ke perusahaan lagi tidak bisa diuji dulu laboratoriumnya dan sebagainya, maka lebih ribet sebenarnya kalau antar perusahaan. Nah, pengertiannya kita lihat ini sedikit saja meneruskan yang kemarin, yang lebih luasnya di FAT 1 tambahan 1, FAT 1 tambahan 2, FAT 1 tambahan 3 ya. Itu mengenai pengertiannya semua. Nanti kita buka sedikit-sedikit ya. Jadi Anda dibaca saja, itu materi udah lengkap semuanya. Biaya terdiri dari dua kata, asal akuntansi dan biaya. Akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, penyajian yang kemarin Bapak sampaikan. Tujuannya adalah untuk laporan keuangan, begitu. Sedangkan biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang memproduksi barang atau jasa, bukan hanya barang saja pembuatan, tapi jasa juga ya, salah satu biaya pendidikan. Supaya barang dan jasa itu sampai ke tujuan. Nah, sedangkan akuntansi biaya adalah proses pencatatan, peringkas, penggolongan, penyajian, transaksi biaya, dan cara-cara tertentu yang bertujuannya adalah membuat laporan biaya. Nah, begitu ya. Sama dengan yang kemarin lah. Gitu. Nah, penggolongan biaya. Sementara Bapak akan sebutkan ada dua, ya. Satu Romawi adalah berdasarkan hubungan dengan produk. Nah, jadi satu adalah biaya produksi. Misalkan tadi produksi air mineral, ya air mineral. Nah, biaya produksinya berapa? Ya, produksi itu apa saja? Apakah dengan packagingnya atau tenaga kerjanya? Beda lagi. Adalah biaya-biaya produk. Apa produknya itu juga dibagi-bagi? Apa per harian, mingguan, 3 bulanan, 6 bulan, atau 1 tahun? Nah itu dibagi-bagi. Itu hubungannya. Itu bagaimana hubungannya? Nanti akan dijelaskan. Kedua, berdasarkan produk akuntansi pembukuan, pengeluaran modal. Modal yang dibutuhkan berapa? Pengeluaran penghasilan. Modal contohnya. Ketika mendirikan sebuah perusahaan, maka ada lahan tanah. Nah, tanah ini termasuk di dalam aset apa ini? Di dalam aset apa? Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh Anda. Berarti ada penurunan nanti. Depresiasi. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak sampaikan, misalkan ada harga tanah, beda tanah, bangunan itu akan naik. Berbeda dengan kendaraan, barang bergerak, motor. Misalkan beli Anda kendaraan operasional bermerek, mohon maaf Bapak menyebutkan merek, misalkan Avanza. Harganya 200 juta atau 210 juta. Ketika tahun bukunya ditulis adalah 210 juta sebagai bahan pengeluaran. Ya, cash belinya. Tapi ketika tahun kelima ini udah scrap, tidak dihitung lagi, nilai itu udah ada, nilai yang tetap segini. Berbeda dengan investasi tanah modalnya. Tanah beli 1 hektar, harganya misalkan 3 juta, maka akan menjadikan 3 miliar modalnya. Udah 5 tahun, ini yakin bisa menjadikan berapa? Bisa saja dari 5 juta, bahkan bisa 10 juta kalau kawasan emas begitu. Ya, jadi kalau investasi tanah akan cukup. Secara tahun pembukuan disusutkan, depresiasi, ya. Nah, tetapi secara nilai aktual itu naik. Itu kebalikannya dari kendaraan bergerak. Nah, itu yang perlu Anda pikirkan. Itu perlakuan penggolongan biaya di dalam pembukuan. Itu yang harus Anda tahu. Ya. Contoh Anda beli HP Oppo A5 gitulah misalkan itu ya. Harganya berapa? 6.900.000. Nyampe rumah nggak bisa itu 6.900.000. Baru nyampe rumah tuh dibuka bungkusnya 5 juta aja belum tentu laku gitu. Ya, beda lagi dengan tanah. Hari ini dibeli oleh kita 1 miliar, besok bisa aja nawar saya 1,5. Itu tanah. Itu kelebihannya. Tanah, ruko, rumah itu akan naik terus.
setiap tahunnya. Itu juga tergantung kepada keadaan daerah setempat ya. Tidak semua juga seperti itu. Tapi udah pasti naik begitu. Karena NJOP-nya naik. Nilai pokok apa NJOP itu ya? Nilai jual pokok ya. Lalu berdasarkan hubungan volume produksi. Nah, tadi kemarin ada disebutkan ada biaya variabel kan? Ada biaya variabel, ada biaya tetap, dan ada biaya tetap. Nah, P-cost-nya ini apa tadi? Oh, kalau sewa berarti sewa. Kalau beli rumah, ya rumahnya itu. Kalau ada etalase jualan, berarti etalase itu biaya tetapnya. Kalau variabel ya tenaga kerja, BBM, dan sebagainya begitu ya. Nah, lalu penggolongan lain berdasarkan hubungan dengan tujuan pengawasan. Ada biaya standar atau biaya yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ya, ada lagi biaya taksiran. Ada lagi sesungguhnya. Ini perilaku-perilaku ini yang akan kita hitung di dalam laporan keuangan. Ini hanya dasar-dasar pokok saja. Selanjutnya ada biaya per departemen, ada biaya per departemen, ada departemen pembantu, ada departemen yang langsung, ya ada tidak langsung, ada lagi biaya produksi, biaya pemasaran, biaya umum, biaya keuangan. Contoh, dulu Bapak pernah sampaikan, kalau jualan pingin laku, maka masuk TV, iklan gitu, termasuk sekarang. Sekarang kan ada YouTube, ya, ada TikTok, ada FB, media sosial lain lah dimanfaatkan. Jadi ketika Anda melihat membuka FB misalkan ataupun IG begitu, Instagram, maka lewatkan iklan 5 detik gitu. Pasti 5 detik lah. Kita lihat YouTube 5 detik keluar. Nah, yang punya YouTuber itu berarti dibayar oleh iklan biarpun kita hanya melihat 5 detik. Karena tidak bisa di close gitu. Dilewati setelah iklan satu adalah keluar. Nah, berapa bayarnya? Tergantung kepada provider yang mempunyai. Nah, kalau dulu di TV misalkan 1 menit atau 60 detik, 60 detik itu bisa 6 juta bayar gitu. Pada jam-jam tayang yang pas. Contohnya misalnya jam tayang yang mahal adalah mulai jam 4 sore atau jam 16 sampai jam 9. Karena apa? Orang banyak menonton daerah ini. Maka ketika ingin ditayangkan pada jam ini, maka biayanya akan menjadi mahal. Nah, ketika Anda evaluasi sebagai orang teknik industri, ternyata biaya pemasaran mahal nih. Maka minta dikurangi menjadi 30 detik. Otomatis dari 6 juta misalkan menjadi 3 juta kan. Berapa kali tayang ini? Nah, tergantung dari SPK-nya. Ya, ada biaya evaluasi dan umum, ada biaya keuangan dan sebagainya. Itu biaya-biaya penggolongan biaya. Nah, ini dan perlu diketahui dalam siklus akuntansi biaya yang perlu Anda ketahui yang sangat mendasar adalah di sana ada jurnal-jurnal ataupun akun-akun. Ya. Kalau di negara itu ada nomenklaturnya begitu. Tidak bisa misalkan pencatatan pembukuan bahan baku nomenklaturnya berapa? Ada kodenya gitu loh. Kode akun. Nah, kode akun itu harus dihafal. Kalau sekarang kan udah semua sistem ya, berbasis sistem akuntansi, berbasis sistem. Jadi tinggal masukin aja kode misalkan 001, ya 40, 40 buat penjualan. Nanti ada khususnya. Tergantung pada perusahaan, tapi biasanya standar. Ya misalkan 200 pengeluaran, 1 pemasukan, 400 apa, 300 apa. Ada kode-kode tertentu untuk apa? Untuk mengetahui. Contoh kalau Anda pernah hari ini mengikuti HMTI, pengurus himpunan, itu pasti belajar tentang bagaimana memposting memposting tentang akun-akun RKKL, rencana anggaran biaya dan pendapatan himpunan Ormawa yang diberikan oleh negara ataupun oleh Unsika sebesar per kapita 100.000 misalkan begitu. Nah, itu dibiayakan dan akun-akun mereka harus belajar itu. Ya, belajar itu. Ya. Jadi ada pencatatan pemakaian bahan baku, maka proses Bapak sampaikan kemarin pertemuan yang kedua adalah barang dalam proses. Berarti apa pasangannya? Berarti bahan baku langsung. Di sini disimpannya akunnya. Akunnya berapa? Oh, bahan baku berarti misalkan 100 kodenya, kode akunnya. 100 berapa? 101 berarti pembelian tentang barang baku apa. 102 100 apa. Nanti ada akun-akun tersendiri tergantung daripada perusahaan ataupun jasa yang lainnya. Pencatatan tenaga kerja sama barang dalam proses berarti berbanding dengan tenaga kerja langsung, barang tenaga kerja langsung. Ini satuannya ini. Berarti pasangannya apa? Biaya gaji. Ya, pencatatan pengguna overhead, misalnya pabrik, berarti barang dalam proses. Barang proses ada anaknya nih. Ada persediaan bahan baku,
Ada biaya gaji, ada biaya penyusutan, nah, biaya penyusutan depresi, ya berarti tadi itu ketika membangun rumah, misalkan 1 miliar, maka disusutkan berapa scrapnya, sehingga tidak ada nilai tambah. Kalau Anda pernah mendengar di plat merah, di BUMN, ada lelang mobil, kendaraan. Ya, pada prinsipnya itu memberi kepada para pejabat yang telah berjasa gitu. Padahal setelah 5 tahun dilelang tahun ke-6-nya. Di Peluri kalau Anda pernah tahu gitu ya, di mana di perusahaan juga butuh. Perusahaan swasta juga begitu. Manajer dikasih mobil, setelah 5 tahun diberikan kepada dia, tapi dilelang dulu dengan harga yang sekrap. Itu udah biasa di dalam itu. Ya. Selanjutnya yang keempat, pencatatan pemindahan bukuan selesai dari pabrik ke gudang. Itu beda, berarti persediaan produk selesai. Ya, bahan jadi. Berarti pasangannya adalah barang dalam proses. Lalu pencatatan harga pokok dijual, harga pokok penjualan, persediaan, barang selesai. Ini baru teori dulu, nanti ada contohnya Anda pasti ngerti. Ya, haus juga Bapak minum dulu nih. Nah, ada dua yang perlu Anda pikirkan. Pertama, misalkan bagaimana kalau perusahaan dagang menghitung harga pokoknya. Kalau jualan Anda berarti persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan, begitu. Ya, jadi kalau misalkan persediaan awal dengan berbagai macam-macam nama barang gitu, ada 10.000 gitu ya, 10.000. Maka pembelian Anda berarti 100.000 gitu, 100.000 begitu. Berarti persediaan akhir berapa? Misalkan 95.000. Berarti ini 110 dikurangi ini kan? Berarti jumlahnya adalah 25.000. Barang terjual begitu. Beda lagi dengan perusahaan manufaktur. Harga pokok menghitungnya adalah apa? Bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP. Kalau ini bahan baku 10.000, tenaga kerja 7.000, sedangkan biaya operasional misalkan 3.000, maka jumlah 20.000. Inilah yang menjadikan harga pokoknya. Tinggal Anda naikkan mau berapa persen profitnya yang diinginkan ataupun marginnya. Oh, 40%. 40% dari 20.000 berarti 28.000 jadinya. Jadi harga jual adalah 28.000. Pertanyaannya adalah berapa harga rata-rata kisaran di pasar? Itu sebagai patokan untuk menentukan harga jual. Itu patokannya. Kalau misalkan ketinggian, ya tidak akan laku. Kalau kemurahan, laku, tapi dimusuhin orang. Itu juga perlu pertimbangan. Ulah rumah saya untungnya gede nih, jual aja. Orang lain kan jual 35, kita jual 28 aja. Karena 28 udah untung 8.000. Is okay, nggak apa-apa. Anda laku, tapi musuhnya banyak. Itu juga menjadikan pertimbangan. Maka tidak terlalu jijitnya kalau orang lain 32, ya kita turuninlah 1.000 begitu jadi 31.000. Jadi saingannya tidak, kompetitornya tidak terlalu ketat gitu kan. Nah itu permasalahannya perlu dipikirkan oleh kalian. Ya. Terus ini bahan baku, akuntansi dan biaya. Bahan baku merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk selesai dan dapat diidentifikasi secara langsung pada produk yang bersangkutan. Itu bahan baku. Ya. Pengertian bahan baku ya, ingat. Pengertian bahan baku. Apa sih maksud dengan bahan baku? Bisa saja Bapak nanti nanya di UTS, apa yang maksud dengan bahan baku? Jadi, merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk hingga selesai dan dapat diidentifikasi secara langsung produk yang bersangkutan. Kemarin, kita membuat kursi, apa bahan bakunya? Kayu jati, ya itu berarti. Begitu. Yang lain, paku, lem, politur begitu. Itu bagian dempul itu hanya bahan tambahan. Karena tanpa itu juga bisa dikerjakan. Cuma paku. Bisa nggak pakai pasir, pakai kayu? Bisa. Nah, itu intinya ya. Jadi sesuatu yang memang pokok apabila ditinggalkan itu tetap masih bisa hasil. Ada, itu bahan baku. Lagi biaya, ya. Biaya bahan. Ini biaya bahan baku ceritanya. Merupakan pengeluaran yang melekat untuk membuat produk yang digunakan untuk bahan baku. Kalau tadi pengertian bahan bakunya, kalau sekarang
biaya pembelian bahan bakunya. Jadi tadi kalau pembelian jati ya jati. Berarti itu adalah bahan baku langsung. Ya, begitu. Lalu dalam siklus bahan baku terdapat 3 pencatatan, yaitu apa? Ingat, perlu diketahui ketika pengadaan bahan baku, maka 3 syarat komponen inti yang harus Anda ketahui. Pertama, apakah mendapatkan itu dari supplier atau Anda beli langsung? Pertanyaannya, ya. Pertanyaan kedua, apa barang dari supplier, bagaimana cara pembayarannya? Apakah cash? Apakah ditransfer? Apakah giro? Atau cek? Ya, atau pembayarannya tempo 14 hari. Rata-rata perusahaan 14 hari. 14 hari kerja. Jadi kalau pengiriman tanggal 1, maka kan tanggal 14 sore harus ditransfer bayarnya. Kalau lewat 1 hari, maka kena cas 1% misalkan begitu. Ya silahkan. Atau misalkan dibayar dulu 50% begitu pas datang. Atau sekarang udah istilahnya COD-an begitu ya. Jadi barang datang baru dibayar begitu. Sesuai dengan spesifikasi. Silahkan. Ini yang perlu diketahui. Dan di sini hal-hal yang perlu dipikirkan oleh Anda. Kedua, permintaan bahan baku dari bagian produksi kepada bagian gudang yang gudang bahan baku. Jadi ada lagi bahan di stok langsung di gudang, lalu permintaannya dari produksi meminta ke gudang. Gudang baru meminta ke supplier atau ke pemasok. Ada lagi yang ketiga, penilaian persediaan bahan baku dan aliran harga pokoknya. Bagaimana nih persediaannya? Oh, ternyata persediaannya itu terlalu banyak di gudang. Tidak mencukupi. Bahkan harus sewa gudang untuk penyimpanan bahan baku karena khawatir misalkan tanggal 25 di bulan Desember itu libur sampai dengan tanggal 2. Sehingga karyawan tidak ada, maka harus di stok. Ya silahkan. Kalau memang itu bahan bakunya mencukupi dan gudangnya dan tidak ada biaya penyimpanan, ya enggak. Tapi di dalam ilmu logistik, penyimpanan dan tempat adalah bagian daripada waste terlalu banyak. Ya, nanti Anda belajar di semester 7 dan 8 tentang just in time gitu. Ya, just in time materinya. Materi Bapak juga yang menyampaikan. Selanjutnya adalah akuntansi biaya bahan baku. Metode pembebanan harga pokok yang digunakan untuk proses produk dan penentuan persediaan akhir pada bahan baku. Fisik ya, fisik. Nah, metode identifikasi khusus ya, ada lagi. Ada metode rata-rata sederhana ya atau berbobot dan atau masuk pertama keluar pertama. Ya. Bentar dulu nih. Bentar. Oke. Nah, ya. Jadi ada pertama keluar dan pertama. Metode masuk pertama, keluar pertama atau di sini disebutkan adalah FIFO ataupun LIFO. Jadi piece and piece out gitu ya. Ya, jadi barang yang masuk pertama maka harus keluar pertama. Nanti lagi ada sistem ABC. Barang yang sering muncul disimpan di depan pintu. Barang yang harganya mahal akan tetapi itemnya sedikit, maka disimpankan di pengawasan yang cukup ketat. Nah, itu harus tahu Anda. Jangan sampai misalkan, contoh, kalau Bapak dulu jualan misalkan ada air minum berasa lah gitu ya. Air minum berasa itu termasuk teh botol, teh kotak, begitu ya, Sprite dan lain sebagainya. Itu kan yang air rasa. Harga teh botol 1 dus itu bisa mencapai 250.000. Sedangkan misalkan mineral harga 1 dusnya itu hanya sekitar 21.000.
Berarti 10 kali lipat harganya berbeda. Mengapa teh botol harus dijaga lebih ketat? Maka apabila ada yang mencuri, kerugiannya berarti 250.000. Kalau ini kan 21.000, maka dijaganya di mana? Nah, berarti ini metode ini yang dipakai. Ya, kenapa? Ada expire kan? Ada barang yang expire. Maka oh iya jelas, begitu pas masuk barang, ini gudang, misalkan begitu, anggap ini gudang, nanti ada sistem pergudangan, nanti belajar pergudangan di logistik ada, ya di semester 5 dan 7 nanti ada, dan 8, ya, ini masuk. Ketika ini masuk, pertama, masuk lagi yang kedua, maka ini harus keluar dulu. Ini masuk ke sini gitu. Terus saya tukar begitu muter. Tidak boleh ini barang datang masuk, ketumpuk lagi, tidak boleh. Kedua, metode perpetual, ya. Masuk pertama, keluar pertama, berarti FIFO. Ya, fish in, fish out. Fish in, fish out, begitu ya. Yang kedua adalah metode rata-rata bergerak. Ya, rata-ratanya tadi katakan, oh ini yang rata-rata bergerak keluar, ini nih barangnya. Nah, berarti disimpan tuh. Tahapan kedua berarti. Ketiga ada metode yang masuk terakhir keluar pertama. Ada lagi yang tadi itu yang Bapak sampaikan. Karena barang-barang yang sering muncul. Biarpun terakhir tapi kan sering muncul terjual. Wah, terus terjual begitu. Nah, itu jadi Anda petakan itu, barang-barang itu di gudang itu. Itu ya peletakan. Nah, nanti belajar tentang manajemen logistik Anda ya. Logistik dan distribusi banyak lah tentang logistik materi ini. Tapi ini berhubungan dengan pembiayaan. Selanjutnya yang ketiga adalah biaya tenaga kerja. Tadi bahan baku sudah, ya. Sekarang tenaga kerja. Merupakan pembayaran kepada para pekerja yang didasarkan pada jam kerja atau atas dasar unit yang diproduksi. Biaya ini merupakan biaya tenaga kerja atau upah langsung. Tadi yang mengerjakan menyerut kursi itu dari Jati siapa? Orang yang mengerjakan gergaji untuk kursi itu siapa? Itulah yang tenaga kerja langsung. Yang lainnya berarti tidak langsung. Nah, yang kedua bagaimana cara dasar menghitung tenaga kerja? Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2019 ya. Tahun 2020 ya, tahun 2019 ya, ada tarif per jam. Ingat, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu mengatur tentang upah minimum. 1/173. Oke. Kali upah per jam. Itu namanya lembur. Anda sebagai suatu saat kerja di industri atau jadi pemimpin, maka ini sebagai patokan tenaga kerja untuk menghitung upah. Ya, dari mana angka ini? Anda kutak-katik angka kewajiban seseorang bekerja itu 40 jam dalam seminggu. Oke, komponennya nih, silakan Anda kutak-katik ketemu angka ini. 1/173 ya. Yang kedua adalah 56 atau 54 dalam setahun per minggu. Yang kedua adalah 12. Yang ketiga adalah 12 bulan. Sorry, di sinilah. 12 bulan dalam setahun. Apakah 40/56 kali 12 atau 12/40 bagi 56 atau 56 dibagi 12 dikali 40? Pasti hasilnya akan ketemu ini. Maka upah per jam. Jadi kalau sekarang 4.500.000 ya, 500 berarti 4.500.000 dibagi 173. Maka ketemu misalkan dilempengin aja ya, berarti 6.000, 60.000 per jam. Jadi kalau Anda lembur dari jam 16 sampai jam 19, jam 9, berarti ada berapa jam nih? 21, berarti 21 dikurangi 16 ya. 21 dikurangi 16 sama dengan 7, berarti 9 gitu ya. 9 jam.
Berarti 9 jam dipotong 1 jam libur, istirahat, sorry. Berarti 8 jam. Maka 8 jam dikali 60.000. Maka Anda kalau lembur dari jam 16 sampai jam 9 malam itu digaji sekitar 360.000. Makanya wajar kalau Anda gaji dapat 10 juta nanti 0 tahun ketika lulus. Karena ada lemburannya. Kalau satu bulan ada lemburan 100 jam, ya 6 juta Anda gaji. Wajar kalau sekarang gaji Anda begitu lulus S1 adalah gaji 6 juta, maka mendapatkan 10 marginnya, take home pay-nya bisa ke bawah, uang yang kembali ke rumah adalah kurang lebih 10 sampai 12 juta. Karena hitungannya seperti ini. Dan Anda sebagai orang teknik industri harus tahu tentang hitungan bagaimana menghitung tenaga kerja. Ya, baik tarif langsung per produksi, ada tarif perencanaan. Ya, ini jangan sampai dibodohin nih oleh orang HRD. Ada harus ngomong itu. Saya tiap hari lembur, hari Sabtu kan libur nih misalkan. Lembur 8 jam, kurangi 1 jam, berarti Anda 7 jam. 7 jam untuk hari pertama adalah 1 kali 2. Oke. Sisanya berarti 6. Sorry, ini kali 1,5. Kali 1,5. Sisanya berarti 6. Ya, 6 kali 2. Ya, kalau Anda lebih dari 7 jam, misalkan 12 jam, berarti yang ke 1 jamnya adalah kali 3. Sisanya berarti ini berapa? 7, 8. Kalau 12 jam berarti ada sisa 4, 3 jam ya, dikurangi istirahat 1. Berarti ini kali 4. Begitu caranya. Berarti dihitung berapa nih? Ini 1,5. 1,5. Ya, 6 kali 2 berarti 12. 3 kali ini 3. Terus 3 kali 4, 12. Berarti lemburnya berapa? 12, 25, 28, 28, berarti 29 jam setengah. Ya, 29,5 jam. Jadi kalau Anda lembur 12 jam, dari jam 8 sampai jam 8, maka istirahatnya wajib 2 kali. Ngasih makannya wajib 2 kali perusahaan itu. Dan Anda di lembur dihitung kurang lebih sekitar 28 jam. 28 jam kali 60.000. Berarti sekitar ya 1 jutaan gitu. Jadi besar ya. Dah inilah yang dipermainkan oleh orang-orang akuntansi dan orang HRD untuk menghitung atau mengelabui para karyawan, para buruh. Anda harus tahu ini gitu. Karena ini core-nya gitu. Sangat dasar sekali. Ya, jangan sampai dibohongi dan Anda jangan sampai membohongi ketika tahu gitu. Udah Anda ngelebur pokoknya dibayar 100.000. Tuh bisa seperti itu. Hitungannya kudu kumaha jelas lah ya gitu. Ya. Nah, udah dikasih ilmu sama Bapak ya. Insya Allah mau salah ya, undang-undang soalnya. Ya, undang-undang perlu catat. Ini adalah undang-undang negara melindungi hak buruh. Ya, dan Anda yang melecehkan itu. Ya. Aduh, capek juga nih Bapak ngajar. Hari Ruk tuh hari Ruk. Udah sampai situ aja dulu ya. Aduh, semangat kalau ngajar gini Bapak. Soalnya buruh harus bangkit begitu. Kadang diburubai. Jadi gaji Anda tuh besar nanti itu gitu. Jadi kalau sekarang gaji UMK Kabupaten Karawang taruh 5 juta, berarti 5 juta dibagi 173, coba berapa? Coba hitungin supaya nggak ngitung awang-awang. Hitung dulu ya. Taruh 5 juta misalnya UMK ya. Oke. 5 juta dibagi 173 ya. Ketemu 28.000 kan? 28.000 kali tadi 28 jam. Tuh, 838. Anda 1 hari dibayar. Jadi kalau 4 minggu, setiap minggu Anda lembur, berarti sama dengan 4 kali itu, berarti udah 3.200.000. Itu baru Sabtunya saja. Kalau dengan minggu, berarti 7 jutaan. Makanya wajar kalau kerja di Toyota, Barotak, gajinya di atas 15 juta, itu hitungannya. Bukan adalah pinter dan bager Toyota. Karena Anda tidak hitung begitu, kalau orang tuanya ada. Kalau itu mau ternyata letih, aing kuduna 20 juta begitu. Bukan provokator nih Bapak ya. Kalau bidang ini Bapak harus ngotot nih supaya Anda punya bahan. Inilah kelebihan orang yang pernah bekerja ngajar. Jadi apa adanya yang Bapak sampaikan. Bapak nuntut dulu. Enggak bisa, saya 250 jam. Dulu masih 15.000, Bapak 13.000 lah per jamnya ya. Enggak bisa. Bapak harusnya dapat 3.200.000. Kejar Bapak. Kan keluar dulu selip gaji ya, sebelum gajian tanggal 25 tadi. Hari-hari ini kan hari lagi banyak-banyaknya uang orang tua Anda.
yang kerja di pabrik mah baru gajian gitu. Bapak mah nanti hari Jumat tanggal 1 yang PNS ya, yang ASN ya. Kalau yang pabrik tanggal 25 sore jam 4 itu harus ngantri itu. Selipnya kan udah tanggal 23, 20. Komplain dulu gak bisa. Laporan saya seperti ada komplain baru dirubah. Itulah sepertinya ya perlu dipikirkan ya. Ke bawah ada hitungannya untuk minggu depan aja karena pengertiannya ini harus paham-paham dulu kan dasar-dasar banget ya. Tugas juga kalau bisa silahkan dikerjakan, nanti Bapak ada slot untuk tugas ya, untuk tugas. Itu saja sementara pembelajaran hari ini intinya pokok-pokok masalah yang perlu Bapak sampaikan supaya Anda lebih mengerti. Anda mengenai istilah-istilah ini Bapak tidak sampaikan ya, karena terlalu banyak istilah-istilahnya ini di FAT 2 nih, di biaya tambahan 1 ya ini juga hampir berapa halaman ya, 28 halaman tentang pengertian ya. Ini kan banyak tuh, yang HPP apa, ini yang dibaca aja yang begini mah gak usah lah. Ya, struktur, biaya, uang hak, delay. Yang begini-begini mah gak usah Bapak nyampaikan begitu. Jadi Anda harus lebih tahu lagi lah yang beginian mah. Bapak tidak mau menyampaikan begitu ya. Oke. Ada lagi misalkan tadi apa? Yang ini juga ada ya. Yang ini juga ada tuh. Ya. Fungsi jenisnya cash flow apa statement cost income statement gitu ya, balance sheet gitu ya. Tidak usah tinggal aja nih. Tapi istilah ini pasti akan ketemu nanti ketika di laporan neraca ataupun balance sheet gitu ya. Aset, manfaat, apa itu aset, modal itu apa, neraca itu apa. Itu Anda yang baca aja yang begini-begini. Ya, 4 kategori likuiditas ya. Profitabilitas, rasio pasar, ya, manajemen hutang begitu. Itu Anda. Nah, ini pasti Anda ketemuin nanti. Rasio lancar, rasio cepat gitu ya. Nah, ini rata-rata umur piutang berapa gitu ya. Itonya apa? Itu apa tuh di atasnya adalah rasio perputaran persediaan begitu. Ya, semuanya istilah-istilah ini Bapak tidak sampaikan karena terlalu panjang. Kalau istilah ini bisa 4 pertemuan sampai itu. Jadi nggak belajar kepada perhitungan. Yang dibutuhkan Anda kan membuat laporannya dan bisa membaca laporan. Itu poin penting.